Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibadah yang setiap hari kita lakukan, juga doa yang senantiasa kita panjatkan, tentu diharapkan sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap doa tersebut akan diijabah atau dikabulkan. Bahkan seringkali kita kurang bersabar manakala doa tersebut belum juga terkabul. Ketahuilah, Allah telah memberi kabar gembira kepada kita melalui lisan Rasul-Nya tentang waktu-waktu terbukanya pintu langit, yang apabila seorang hamba memohon sebuah permintaan atau memohon ampunan, niscaya akan dikabulkan. Lalu kapankah pintu langit itu terbuka? Berikut 7 waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama, selama bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika bulan Ramadan pintu-pintu langit akan dibuka, pintu-pintu jahanam akan ditutup, serta para setan akan dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, di hari Jumat, yaitu ketika antara duduknya imam sampai selesainya sholat Jumat dan setelah waktu asar. Dengan begitu, umat Islam hendaknya memperbanyak memanjatkan doa kepada Allah di 2 waktu tersebut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat ada 12 jam. Di antaranya ada 1 waktu. Apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya akan Allah berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Yang ketiga, pada bulan Sya'ban, semua amal akan diangkat ke langit. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keempat, pada hari Senin dan Kamis, pintu surga yang ada di langit dibuka, dan Allah ampuni pada hari itu setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya, kecuali orang yang memiliki permusuhan antara sesama muslim, sehingga Allah berkata, tunggulah sampai 2 orang ini berdamai. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Yang kelima, setiap hari sebelum zuhur, waktu zawal atau tergelincirnya matahari. Tepatnya ialah ketika matahari telah bergeser dari garis tengahnya, alias zawal. Zawal inilah tanda bahwa waktu sholat zuhur telah dimulai. Pada saat itulah pintu langit sedang terbuka. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sholat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat ketika waktu sudah menunjukkan zawal. Beliau pun bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit sedang terbuka sampai zawalnya matahari, maka ia tidak akan tertutup hingga sholat zuhur selesai ditunaikan. Maka aku ingin pada saat itu ada kebaikanku yang naik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Inilah salah satu rahasia mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan kebiasaan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Beliau tahu bahwa waktu itu amat berharga. Lalu yang keenam, saat azan dikumandangkan.
Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jika sholat telah dikumandangkan, maka pintu-pintu langit akan terbuka dan doa akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketujuh, di antara dua waktu sholat. Di antara waktu yang biasa kita lalaikan adalah waktu di antara dua sholat wajib. Kita dapati biasanya setelah sholat maghrib, kaum muslimin justru banyak yang memilih berbincang dengan rekannya di masjid sambil menunggu waktu sholat isya. Padahal waktu ini termasuk salah satu waktu yang berharga. Berikut ini adalah hadis yang mengutarakan hal demikian. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, kami sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada jamaah yang pulang dan ada yang tinggal di masjid. Ada pula yang berzikir atau berdoa setelah sholat. Maka Rasulullah datang dengan cepat, sembari terengah-engah nafasnya dan menyingsingkan baju hingga tersingkap kedua betisnya. Beliau bersabda, bergembiralah, inilah Tuhan kalian, benar-benar telah membuka pintu dari pintu-pintu langit. Dia memamerkan kalian di hadapan malaikat. Dia Azza wa Jalla berkata, lihatlah para hambaku, mereka telah menunaikan sebuah kewajiban, dan sekarang mereka tengah menunggu kewajiban yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi jangan pernah berhenti untuk selalu berharap dan senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Quran Surah Ghafir ayat 60. Kalaupun doa kita belum terkabul saat ini, yakinlah bahwa Allah Maha Tahu kapan saat yang tepat bagi hal itu. Kalaupun belum terkabul selama kita hidup, yakinlah doa kita menjadi tabungan amal soleh di akhirat nanti. Tentu saja kita harus menghindari dari melakukan hal-hal yang membuat doa kita terhalang, seperti memakan makanan haram. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.